selalu ku jaga. Hatiku dekat dengannya, hanya mengharapkan cintanya. Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku Hikaru Anggi. Ya, kali ini aku ditemani oleh kameramenku Rido. Kali ini kami mengunjungi Masjid Raya di Kota Aikenopan. Masjid yang terbesar gitu kan, bisa dibilang. Seperti ini suasananya. Ya, dahulunya masjid ini mengalami 2 kali renovasi. Yang pertama itu renovasinya itu di tahun berapa dulu? 2018 sih. Yaitu masjidnya mirip seperti masjid yang ada di Madinah, yang ada di Aceh gitu loh, yang nggak memiliki jendela atau nggak memiliki dinding, yang tiang-tiangnya aja gitu kan. Renovasi pertama itu di tahun 2018 dan itu tidak memiliki atau tidak memakai AC di dalamnya. Sedangkan yang pertama itu pakai AC. Setelah direnovasi menirukan yang seperti di Madinah atau di Aceh, mereka tidak memakai AC dan sekarang dirubah lagi, sekarang jadi yang lebih modern dan cantik seperti ini kan. Aku nggak tahu alasannya kenapa, mungkin bagi mereka nggak cocok dengan warga-warga sekitar gitu kan. Jadi dirubah ke masjid yang modern seperti sekarang, menggunakan AC, tempatnya bagus gitu. Tadi aku ada sedikit kesalahan detail masjid ini. Jadi bagaimana lengkapnya sejarah masjid ini, Rido? Tahu. Tadi salah ya guys. Udah lagi kita ya. Allahu Akbar. Mati lampu rupanya. Guys, mati lampu guys. Mati lampu deh kalau begitu. Pokoknya lengkapnya nanti di channelnya YouTube Hikaru Anggi. Oke. Apapun itu. Hai Rido. Ya, kali ini kami makan di warung steak Ihsan guys. Di luar sedang hujan. Rido, jadi aku ingin bertanya, ketika kita kehilangan seseorang, bukan seseorang sih, maksudnya entah siapa lah gitu kan, orang yang kita sukai atau kita sayangi bersama kita, bukan pacar ya atau bukan apa, entah siapa lah gitu kan. Kita kehilangan dia gitu. Bagaimana kita cara menanggapinya? Apakah kita harus ikhlas atau bagaimana kelanjutannya kalau kita ikhlas? Apakah kita akan mendapatkan orang-orang yang lebih baik yang dari yang tidak kita sangka-sangka gitu sebelumnya gitu. Agar kita mendapatkan orang-orang baik itu bagaimana setelah kita kehilangan ya. Sorry pertanyaannya panjang. Kayak Pak Ustadz ya. Enggak lah, kayaknya apa ya bilangnya? Akhiri do. Ya gitu lah. Gimana jawaban gue? Kalau kita kehilangan seseorang atau dijauhi teman misalnya gitu kan? Iya kayak gitu. Kalau kita harus punya prinsip, la tahzan, innallaha ma'ana. Saat kita sendiri tanpa kita sadari itu nggak apa-apa kita ditinggalkan makhluk. Suatu saat kita akan merasakan hal itu ya kan. Jadi berusaha tidak jauh dari Allah gitu. Selalu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Allah bersama kita gitu. Iya. Mungkin kalau kita dijauhi teman atau ditinggalkan seseorang itu, ikhlaskan aja karena pasti Allah akan ganti yang lebih baik dari yang itu. Oh iya. Mungkin kita pikir itu yang terbaik, tapi belum tentu juga itu yang terbaik. Kita nggak tahu yang terbaik bagi kita ya. Kalau aku teman-teman cara nyikapinya gimana gitu, biasanya aku ayo semangat. Biasanya aku itu mengaji. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Pokoknya kita ngelakuin apa yang bisa membangkitkan semangat kita. Jadi ini manfaatkan kegalauanmu
untuk lebih khusyuk dalam ibadah asli misalnya ya kan. Kayak aku kan gitu, fokusnya di belajar di irama Quran. Tapi manfaatkan kesediaan itu untuk lebih khusyuk, misalnya untuk doa ataupun yang lain-lain. Kadang Allah menguji kita, Allah memberikan kesedihan dalam hati kita. Mungkin Allah sedang rindu kita. Kadang-kadang kita gembira tapi lupa dengan Allah. Tujuannya apa kan? Tujuannya untuk kembali kepada Allah gitu kan. Misalnya kita diuji untuk kita kembali kepadanya supaya kita tidak lupa dan tidak berfoya-foya dengan dunia gitu kan. Mungkin namanya manusia ya kan, yang sering lupa namanya manusia gitu ya kan. Iya. Pasti seperti itu. Kadang sedang bahagia kita lupa karena baiklah Allah kirimkan kesedihan dalam hati kita untuk kembali ke Allah. Mungkin Allah sedang rindu. Iya. Ridho. Pertanyaan kedua yaitu adalah bagaimana tanggapan orang lain, tanggapan kita atas komentar orang lain gitu loh ke kita. Kita harus bagaimana, bersabar atau kita membalas komenan mereka gitu? Kalau ada yang berkomentar tentang kita, seharusnya kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Apa yang salah dari diri kita kan? Ya, karena kita butuh komentar-komentar orang lain agar kan yang menilai diri kita orang lain. Kalau kita menilai diri kita sendiri selalu baik dan tidak ada keburukan dalam diri kita. Agar kita tidak menganggap diri kita ini selalu benar atau merasa tinggi atau merasa sombong gitu. Kita butuh pendapat orang lain. Kita butuh pendapat orang lain. Kita butuh penilaian orang lain. Oke. Yeay, Ridho akhirnya. Wah, hari ini pengalamannya. Hari ini kita dapat banyak pelajaran ya dari saudara kita Ridho. Aku beruntung banget bisa sama si Ridho dengan Ridho yang sekarang tuh jadi kayak menambah semangat kita bersama gitu kan untuk menuju yang lebih baik lagi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku. Kali ini kita sudah berada di Masjid Tarutung dekat kampungku sebetulnya. Ini masjid kampung sebelah, bagus banget itu. Ini masjidnya juga renovasian juga di tahun 2019 ini udah direnovasi di bulan-bulan sebelumnya itu udah direnovasi jadi cantik. Sebetulnya ini belum seperti ini. Kita tidak bisa mereview indoornya karena sudah malam, sudah ditutup gitu kan. Di atasnya ada kubah yang bisa berwarna-warni gitu di keren banget. Oke, sampai sini aja videoku. Jangan lupa subscribe channel Hikaru Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.